Ya Mas? Yuk. Cari siapa Mas? Udah biasa kan? Udah dong. Iya itu. Itu kalau di orderan lain suka tegang kan? Yo, Ya Mas? balik lagi di. Mas? Siapa Mas? Tahu Mas Mau nyari lagi ngukur meja ini. Loh, Oh, mau nyari siapa Mas? saya tukang meja Mas. Lu manggil tukang meja? Enggak. What up Homes? Ketemu lagi dengan Carlos Aryo. Dan Ale di belakang kamera. di Tres Amigos Show. Show. Yo, hari ini kita kedatangan tawa lu. Ditawain anjir. Mulai ngomong aja belum dari ketawain. Jahat lagi. Oke lah. Hari ini kita kedatangan temen nih. Ayo, Kebetulan sama-sama podcaster juga. Sebutannya orang nge-podcast tuh podcaster ya? podcaster. Oke, podcaster juga. Namanya Alek. Apa kabar halo. Alek? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Bagaimana kabar? Apa kabar bro? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Loh. Apa kabar bro? Selamat. Salamin. Sebelum mulai ini mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke. Amin. Loh, kita mau Udah ngapain selesai. ini? Loh, tumben-tumbenan. Kita nih bajingan intelek. Iya. Bajingan di dalam tai. Itu telek. Oke. Parah. Alek, kesibukannya lagi sibuk apa aja nih? Sibuk apa ya? Lagi sibuk menghibur. Asik, entertainer dong, entertainer. Enggak, menghibur diri sendiri kebetulan. Sedih amat lu. Sedih amat anjir. Kasihan. Gua baru nemu orang yang lebih kasihan juga sama lu. Setan lo. Jadi Gimana? podcaster ya? Iya, podcaster baru banget kok. Dari bulan Mei. Kok Mei? Maret. Oh, konten lo kalau boleh tahu apa? Baru banget, baru berapa lama? Baru 5 menit. Anjir. Baru mulai dong. Konten lo tentang apa sih kalau boleh tahu? Konten tentang seks. Asik. Wih, konten dewasa. Seksual. Seks. Itu adalah alasan tersendiri lah. Enggak. Salah ngomong gue aja. Ada alasan tersendiri nggak? Kan gue bingung jadinya. Kumur lo. Setan. Kenapa lu milih konten seks? Apakah emang lu pingin ngedidik orang supaya lebih tahu tentang seks itu sendiri, atau lu memang ada ketertarikan karena belum ada orang yang podcast soal seks, atau lu sekedar cabul aja? Gue baru mau nanya tuh. Jangan lu emang mesum aja gitu. Kalau mesum itu mungkin alasan pertama kali ya. Enggak. Jadi alasan bikin konten podcast seks ini karena apa ya? Karena gue tuh pengen ngasih tahu tunjuk dunia gitu. Kalau dunia itu tidak se apa ya? Ya kalau kasar dunia ini sebenarnya binal gitu. Asik. Gitu. Nah, gue tertarik deh dengan konsep lu yang lu bilang bahwa dunia itu binal. Mm-mm. Dari sisi mana lo lihat seperti itu kira-kira? Nah kan gini nih, kalau gue lihat kayak orang nih, kalau kita lihat kayak lihat depannya tuh kayak wah kayak baik banget gitu. Ternyata di belakang kan wah ternyata dia suka Nonton bokeh. iya kayak gitu, suka gitu. Oh. Iya, sama gue ngeliat dia pertama gitu. Bangsa. Dalam artian gini loh, gue pengen ngasih tahu kalau apa ya? Gue juga bingung kok ditanya pertanyaan itu kenapa gue bikin konten seks gitu ya. Ya kalau alasan kuat pertama gue pengen ngasih tahu kalau ya dunia itu sebenarnya binal gitu. Ini gue kasih tahu nih kebinalan orang. Itu pure dari diri sendiri, nggak pernah ada yang bikin konten gini dong gitu. Enggak, pure dari sendiri dan itu hasil diskusi sama teman gue sih berdua. Oke. Dan Kebetulan dan itu sumbernya pengalaman tadi lo bilang kan inspirasinya ya. Cuman yang lu ceritain di podcast ini itu berdasarkan pengalaman pribadi dengan pengalaman orang lain tuh seberapa porsinya berapa banyak? Pengalaman gue jarang maksudnya. Gue nggak pernah ceritain pengalaman gue terlalu nggak ceritain pengalaman gue gitu. Cuman gue tahu misalnya kayak ada temen gue awal cari orang tuh pasti gue dari temen dulu kan.
Dia cabul nih, dia cabul. Gitu. Nah, contohnya Jadi kan, lu ceritain cerita orang gitu. iya Iya, jadi gua kontak temen gua nih, lu kan pernah gini ya cerita ke gua ya, pernah ngapain lah gitu kegiatan Ya. seks yang menurut kita tabu gitu kan. Gue banyak, Kok lu ketawa? gue bayakin dia nyarinya men. Cuy, lu ada temen cabul nggak gitu? Enggak, awalnya kan kalau kita di tongkrongan kalau sama-sama cowok apalagi kan kayak kita Iya. ngomong cowok-cowok gini. Ya kalau nggak ngomongin cewek pasti ngomongin seks gitu kan, ujung-ujungnya ke sana. Ya itu dah, satu ketika ada teman gue cerita, gue pernah kayak gini. Kenapa sih alay? Dari tadi ketawa-ketawa Kenapa sih ketawa semua sih, lu. Kak? Akhirnya, boleh juga nih kalau gue jadiin konten nih. Akhirnya gue kan kontak dia tuh, ngobrol dong podcast gue. Lu kan pernah trisam atau apa gitu kan? Anjir. Akhirnya kita ngobrol. Habis ngobrol, lu tertarik buat ikutan? Enggak, nah itu, gue tuh pengen ngasih tau juga ke orang kalau Atau ngarep diajak. Ya itu udah maksudnya, siapa tahu. kayak gini, kalau namanya manusia kan pasti imajinasi dalam bercintanya tuh pasti Macam-macam. liar lah, macam-macam. Bahkan ada yang pernah dan kebanyakan mungkin orang belum pernah kan. Iya. Nah misalnya gue punya, kemarin gue sempet interview orang yang pernah trisam gitu. Sok, gue tanya satu-satu, pasti pernah nggak sih kalau nonton bokep lu nonton, trisam kayak seru nih. Ternyata kan kalau gue cari orang yang udah punya trisam, gue pengen tahu nih ke orang-orang yang belum pernah trisam, kalau trisam tuh ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Lu kan bisa istilahnya baik, bener juga sih. Berarti lu nggak melulu bagus-bagusnya ya, tapi juga ada Iya. ada sisi Tabuhnya gimana sih? Ya, Bagusnya apa enggak sih? ya. Contoh kayak trisam. Kan mungkin yang dibayangin orang tuh, wah asik nih bertiga Asik, gitu. asik Tapi kan bertiga. kita nggak tahu, siapa tahu katakanlah gue cowok gitu. Trisam sama temen gue cowok lagi satu, sama cewek satu. Gitu mungkin ngeliatin di bokep tuh kayaknya wah asik nih. Padahal di dunia nyata enggak. yang lagi satu temen gue mau keluar, gue ngeliat mukanya dia tuh, gitu. Akhirnya jadi yang gue dari memori itu Iya. rusak jadinya anjir. Pokoknya tidak seindah lah orang yang lihat gitu kalau trisam kayak wah padahal capek banget men kayak gitu. Ya. Nah terus lo awalnya tensin nggak sih bikin podcast kayak gitu? Apa ya? Gua awalnya nggak tensin sama sekali loh, nggak tensin gua. Tapi tensin itu muncul sekarang. Sekarang karena diekspos di sini. Enggak. Bukan. Semakin podcast gue dikenal, kok gue ngerasa anjing. Gue cabul banget. Iya kayak wah, kok gue ada rasa malu atau rasa malu aja gitu kan kayak. Itulah makanya kenapa podcast gue nih mau gede juga, nggak bakal gue ceritain ke orang tua gue dan calon mertua nanti. Sama. Segmen Segmen tua lo nonton nih. segmen kali ini gue nggak kasih tau bokap nyokap gue gitu. Nggak gue kasih nonton kayaknya. Iya. Tapi kalau misalnya itu lu dari ngejalanin kayak gini tuh ada apa ya, bukan penolakan ya, tapi maksudnya ada nggak sih yang kayak tanggapan miring gitu? Pro kontra gitu kan. Iya, pro kontranya ada nggak sih? Apa ya? Selama ini kayaknya nggak ada deh, aman. Maksudnya ya? nggak Sejauh ada. ini aman ya? Oh ada sih, ada. Ya, cuman yang namanya mulut netizen ya, Iya. itu kalau gue udah di kehidupan nyata gue sendiri kalau udah menanggapi mulut netizen gue kayak udah bodo amat. Ada sesekali ada yang ngechat itu di DM podcast kita gitu, nge-DM kalau ya membahas tentang inilah kalau ini tuh dosa kayak gitu ya. Oh, judgmental. Judgmental. Ya memang kebanyakan gitu sih, netizen suka judgmental gitu. Akhirnya gue baca, gue Bodo amat sih ya. Iya. Sebenarnya juga kita juga kayak di. Iya, kita juga Los banyak. Amigos juga kayak Los gitu Amigos ya. juga gitu. Cuma ya tapi ya balik lagi bodo amat. Bodo amat lah. Iya. Yang penting Kok curhat? berkarya. Lu duluan. Oh, gue nanya ya. Iya. Berarti masih ini ya, masih relevan. Ya? Relevan. Oke. Nah, sejauh mana sih lu kira-kira lu bakalan kupas hal tentang seks ini? Sejauh mana dalam artian gimana nih? Jadi karena kan kita kan berurusan dengan fantasi seseorang ya kan? Iya. Nah, fantasi seseorang itu kan nggak terbatas kan? Iya betul. Ya kan? Jadi sejauh mana sih yang lu kupas gitu tentang hal ini? Apa ya? Gue kalau ditanya pertanyaan tuh bingung juga sejauh mana gitu ya.
karena gue selama ini ngejalanin aja gitu. Gue kalau ada kadang dalam pencarian materi gue suka, sekarang gue punya Twitter kan di Instagram, kita podcast kita punya Twitter. Twitter tuh lebih binal, bahasa dalam artian lebih uncensored juga kan? Iya, uncensored banget banget gitu. Makanya gue suka cari topik pembahasan tuh bisa dari Twitter sekarang. Iya. Justru sekarang ini Twitter banyak red light districtnya ya. Iya. Banyak sektor lampu merahnya ya. Iya, karena dia uncensored memang. Iya. Dan di hashtag apa sih? Tagline apa sih kalau pagi-pagi apa sih? Tagline. Hashtagnya kan suka muncul. Iya. Dan itu setiap hari tuh ada aja berbau seks. Misalnya kayak morning sex, VCO lagi yang itu mah minyak. VCS kayak gitu. Itu di Twitter tuh emang binal banget lah. Dan ya kalian tahu kalau Twitter ternyata juga punya platform seks gitulah. Twitter gue kalau ada. Alah, pura-pura nggak tahu aja. Nah, jadi udah gitu kalau misalnya rencana lo ke depannya kayak gimana sih? Dalam hal podcast ini. Apakah lo pengen juga kayak misalnya, karena kan podcast itu kan kita bicara audio ya. Iya. Nah, apakah lo juga rencana ke depannya pengen juga jadi visual gitu? Iya. Apa kayak konten YouTube atau gimana gitu, rencana lo ke depan gimana sih lo? Ya, ini pertama kali sih gue ngomong tentang podcast gue di YouTube, dan kita akan membuat di YouTube dipindah ke YouTube dan itu ada live gitu. Belum tahu Yang itu nggak bisa di live men. tapi bisa aja Bukan, maksud dia adalah aksinya gitu. Aksinya. Itu nggak bisa di live kan bro. Dia bilang bisa aja tadi soalnya. Bisa aja. Tapi diblokir. Bisa aja gue interview live gitu kan. Tapi untuk terdekat kita mau buat drama audio. Gimana tuh? Kayak drama audio radio zaman dulu. Kayak dulu cuy, Sor Sepuh gitu-gitu. Kayak drama itu. Jadi kayak cerita kayak warkop ya? Iya, kayak warkop. Kita udah siapin produksinya, tinggal action udah. Kebetulan kita kerjasama sama penulis. Ada salah satu penulis orang sini, orang Bali, dia tulisannya bahkan ceritanya dia pernah dipublish di majalah populer. Tentang seks juga? Tentang seks. Kita emang buat masa tentang naik mobil. Siapa tahu. Itu. By the way, podcast lo nih udah muncul di platform apa aja sih? Kita saat ini baru 2 di Anchor sama di Spotify. Wih, buat kalian tuh yang pengen tahu, pengen denger podcastnya si Alek, bisa langsung cari di Spotify sama Anchor. Apa namanya? Duh, gue lupa lagi. Sendiri lupa. Gua terenyuh gitu. Gua terenyuh cuy. Dia lupa baca dari diri. Cari aja cerita seks dewasa di bawah sini. Nanti lu bisa ngedit kan, Kak? Iya. Gak bakal diedit juga sih, ntar ada di video. Ntar ada kita taruh di deskripsi. Di keterangan. Gimik lu kelebihan. Apa ada di sini? Di sini. Nah, tambahin ya sini. Di sini nanti. Jadi kita bakal taruh di deskripsi, lu bisa cek langsung kontennya si Alek. Iya. Tapi inget, ini konten dewasa. Eksplisitnya, ya. Dan dari gue juga sebenarnya main aman. Kalau ini kan gue membahas tentang seks, tentang bukan materinya tapi lebih tentang konsepnya ya. Iya, dan dari awal kita membuat juga gue udah buat disclaimer di awal, gue udah ngerekam disclaimer. Kalau konten gue eksplisit banget. Paling penting tuh memang disclaimer. Itu 20 juta untuk 20 juta 21 tahun ke atas. Iya. Iya. Kelihatan banget gugupnya nih Alek ini. Menarik sih. Maksud gua karena gini, sejauh ini kan pendidikan tentang seks atau di sektor itu kan kita, apalagi kita kan masyarakat ketimuran ya, masih tabu. Iya kan. Tapi terkadang ya penting juga loh sex education tuh. Penting daripada salah kaprah kan jadinya itu penting sebenarnya. Cuma kalian harus tahu kapan waktunya kalian untuk tahu itu. Betul. Jadi jangan
sebenarnya untuk ke arah sana jangan berlandaskan penasaran sebenarnya sih cuy ya. Karena kalau begitu penasaran lu bakalan akan terus penasaran gitu loh. Misalnya Iya. Itu Bahasa lu milenial banget lah. tapi bener yang Udah gak disensor ya kan. yang nggak bilang sangean tuh banyak banget emang kayak di Lu pasti dapat stigma kayak gitu ya. Wah, Ya. sangean nih orangnya bahasa gini mulu gitu kan. Ada sih kayak gitu, cuman ada di masuk ke DM Instagramnya CST kayak kan gue emang tidak mau ngasih tahu siapa narasumber gue, itu emang privacy dari Konfidensial. ya. Karena tuh sampai orang ngotot gitu, Siapa tuh? Kak boleh tahu nggak ini siapa, pengen kenalan. Wah, Ya dasar lah. Tapi itu tanggapan bagus cuy. Maksud gua dari sisi tanggapannya itu berarti kan ada feedback, ketertarikan gitu kan akan acara lu cuy. Dibandingkan cuman isinya cuman wah dasar lu gitu kan. Ya. Ya kan otak kotor gitu kan, enggak juga kan. Padahal justru kan dia membahas ini kan tujuannya bukan untuk Sange belakang. Betul. belakang. Sange belakang. Iya, Tapi kan lu tadi bilang lu berusaha untuk mensensor dan merahasiakan identitas siapapun narasumber lu. Tapi kalau lu misalnya muncul di YouTube, muncul di YouTube, gua interview orang gitu. iya, apa lu sensor dan lu bakal pasti. anehin suaranya? Dan- saya coba-coba. Awalnya sih saya coba-coba. Tapi kelebihan. Itu sih kemungkinan gue masih tidak akan berani buat upload video di YouTube dengan konsep interview gitu sih. Ya, pasti wajah ya soalnya. Ya, dan ya gue mungkin kalau di YouTube mungkin bakal bahas tentang ini next project gue pengen buat kayak sisi edukasinya kan. Gue pengen interview dengan seorang dokter seks kayak gitu-gitulah. Kayak dokter Boyke Ya, kayak gitu. Ya biar ada manfaatnya dikit lah ini. Ya memang kan podcast sex education kan jatuhnya memang. Balik lagi kan tujuannya informatif kan. Informatif. Iya. Bukan sekedar porno belaka gitu kan. Yo, Ini bukan akun Bukan konten porno. bukan konten porno. Ini education, man. Sex education. Dan sebenarnya lu bilang tadi kan baru mulai Maret ya tadi ya? Maret ya. Maret. Tapi emang lu udah rencana ini tuh memang baru-baru aja atau emang lu dari dulu udah pengen bikin kayak gini? Udah lama sih. Gue pengen buat podcast udah lama. Dari bulan awal Maret sih. Lama banget. Lama banget. Butuh 30 hari dia buat kayak gini. Enggak. Gue pengen buat podcast itu dari tahun lalu lah, Cuman gue nggak tahu bikin podcast apa. Gue tuh tipe kalau orangnya gue pengen buat ini harus terlaksana nih. Walaupun gue tidak terjun di dunia itu. Misal gue bukan pendengar podcast. Gue denger podcast pertama kali itu adalah podcast gue sendiri, sumpah. Oke. Menarik. Sama. Rata-rata juga begitu sih. Rata-rata juga kebanyakan juga memang nyoba terus taunya memang dilakuin benar-benar. Iya, kan kita nggak pernah tahu. Profesi seorang kadang-kadang ada orang yang memang tidak tertarik menjadi seperti itu, tidak pernah mendengar itu, atau bahkan tidak pernah mencoba itu sama sekali. Tiba-tiba dia end up berakhir malah jadi itu, gitu. Profesi itu. Kita nggak tahu. Iya. Dan setelah itu, lu rekaman di mana? Di rumah? Gue di kosan temen sih. Kebetulan temen gue emang dia kerjanya tentang audio gitu. Dia ngedit podcast orang-orang dari luar juga. Berarti lu rekamannya lu nggak kerjain sendiri juga? Lu cuma rekaman, cuman pas editingnya segala macam? Ada production-nya dari teman lu juga. Ya, gue punya tim. Punya tim. Oke. Gue bikin tim. Menarik. Kok nggak diajak? Gue buat tim, kan katanya tempatnya sempit. Jangan bilang-bilang dong tempat sempit. Gimana? Aduh. Nggak, teman-teman gue juga pada sibuk sekarang. Lagi ngurusin project yang gue bilang tadi, drama audio. Ya, gitu sih. Menarik tuh ya, yang drama audio cuy. Iya. Kalau banyak kok di podcast di Spotify, banyak yang udah buat drama audio itu. Kayak zaman dulu ceritaseru.com ya kan anjir. Iya. Gue tuh pengen nunjukin gue pengen buat kayak gitu sih. Tapi audio ya. Audio yang bener sound
yang hidup banget gitu. Iya, gua kalau di Spotify juga sering gua dengerin podcast yang horor kayak gitu memang. Drama audionya yang horor gitu. Memang kerasa banget, men. Itu it's all about effect juga sih, efek-efeknya tuh sound effect dan lain-lain tuh memang. Karena menurut gua apa ya? Kalau kita bergerak di dalam dunia kreatif kayak gini, audio itu menurut gua penting banget sih. Iya. Iya nggak sih? Betul. Dalam arti kita nonton film, tapi nggak ada suara, nggak ada soundtrack, nggak ada walaupun OST. setannya seserem apapun kan juga. Kalau setan tetap kaget sih gue. Iya. Ngeliat wujudnya juga kaget. Cuma maksud gue memang betul karena dengan kayak bunyi itu kan bisa membuat lo memvisualisasikan ya, mempertegasnya aja. Mempertegas apa yang di pikiran lo gitu. Iya. Tetap aja sih setan ngeri gitu. Kita nggak mungkin lihat pocong tanpa soundtrack itu. Cuma pocong. Nggak ada suaranya. Nggak seru sih lo gitu. Iya. Pocong emang nggak ada suaranya cuy. Iya. Ya kan nggak tahu, lo emang udah pernah ketemu. Iya. Gua pernah sama pocong. Anjing, ngapain? Kok jadi horor anjir. Pocongnya sangean nih, pernah ketemu pocong soalnya. Iya. Tapi kasihnya kalau pocong kalau sange Nggak bisa ditekan kelihatan, nggak bisa gini. Tapi klipper. Pecat aja rese. Iya. Gue nggak ikut-ikut ya. Biar dia aja. Iya. 21 tahun ke atas, guys. Iya. Tapi pocong nggak lihat 21 sih cuy. Iya ya. Serem juga ya. Nah, terus kalau misalnya setelah ini ya, setelah ini, sebelumnya itu yang pada saat lu podcast berarti kan lu ngundang orang kan? Iya. Orang ngomong, jadi lu denger dari si sumbernya langsung ya? Ada yang dari gua face to face. Kemarin-kemarin gue sempat face to face tapi sekarang karena apa ya? Jadi sekarang tuh orang udah benar-benar menerima podcast gua dan kadang ada yang dari Jakarta, Makassar, itu dia minta. Kadang gue sendiri nggak mau. Minta diwawancara. Wah, bagus nih berarti feedbacknya. Ya alhamdulillah. Iya. Berkat Tuhan. Iya. Kita kapan gitu, cuy? Betul. Ngapain? Iya, minta interview orangnya. Biasanya kan kita yang ngeliat tamu. Boleh, kalau misalnya ada mau interview Tres Amigos Show. Mungkin pengen Kontak kita aja. tahu kehidupan seksnya Alay, bisa. Pengen tahu kegiatan seksnya Ale, ada linknya di bawah sini. Lu dapat pertanyaan gua, lu dapat sumbernya dari yang mana? Ya. Tapi sebenarnya cukup unik ya yang dikerjain sama Alek ya, karena nggak banyak orang ya cuy yang berani ya. Yang punya keberanian seperti itu. Yang berani untuk memberanikan diri untuk ngebahas hal itu, apalagi di Indonesia. Dengan adat budaya ketimurannya ini kan. Kita perlu admire lah, Alek. Gue tuh sebenarnya kalau dibilang takut gitu. Ya dalam artian takut menjadi bumerang gitu loh, kembali ke gue lagi kayak gitu kayak. Iya. Dan itu muncul setelah gue ngejalanin podcast ini udah beberapa episode gitu. Kok gue ngerasa aduh. Total sekarang udah berapa episode? 14. 14. Gue punya konten interview 10 episode dan konten suara Sobat Terong ada 4 episode. Sobat Terong? Itu apa jenis? Itu nama pendengar gue. Nama gue ya yang mendengarkan konten gue sebut Sobat Terong. Terus dia ngapain di situ? Nah, konten suara Sobat Terong itu gue pengen menjadi media biar orang lain yang cerita. Jadi dia cerita sendiri, nggak usah gue yang cerita. Iya, ini kita dengar dari teman kita nih, salah satu Sobat Terong nih. Gitu. Tapi itu masih gue emang kalau konten itu gue masih gue jaga banget itu, karena gue tuh nggak mau baik lagi gue tuh bukan podcast seks ya, dalam bukan podcast porno bener tadi. Gue tuh makanya banyak banget cerita yang gue nggak tampilin ke Oke. Ke khalayak umum. Ya, khalayak umum. Karena emang dia ceritanya yang bener-bener posisi
gitunya Iya. gitu. Oh. Gue tuh pengen yang Detailnya. Gua tuh Padahal yang pengen bukan cerita, dulu tadi, bukan iya, itunya ya. itu. Justru cerita di balik itunya ya, ya. pengalamannya gitu lah. Tangan yang lu gua- detail banget dari tadi begini-begini. Iya. Nanti kan bisa diedit nggak ya? Kagak disensor. Nggak disensor Nggak ini. disensor, cuy. Tres Amigos terkenal tidak mensensor apa-apa. Oh. Iya. Awal Iya, dia nambah. lagi. Dia nambah. Aduh. Oke, lu ada pesan-pesan nggak sama teman-teman di rumah soal sex education dan lain-lain mungkin? Ya. Kayak salah deh ngundang gua. Ya kita mulai berpikiran seperti itu dari tadi. Ini siapa sih lagi namanya? Lu sih. Mana nih? Nah, oke. Berarti sementara ini kan untuk podcast dan rencana lo akan bikin cerita juga ya? Ya, drama audio tadi. Iya, udah lo namain belum ceritanya nama? Nama apanya? Nama acaranya? Oh enggak, itu emang gua bakal masukin di episode aja. Oh, di episode aja. Nggak bakal ada bikin konten baru. Oh, lu nggak bakalan, maksudnya nggak bakalan kayak, kan kalau misalnya cerita tuh ada cerita yang satu cuma butuh satu episode, satu yang benar-benar cerita panjang kan, yang bersambung gitu kan, Ini kayak gua serial. per episode aja. Per episode ya? Episode. Oh, Jadi oke. nanti itu gua bakal pindah move mungkin kemungkinan di YouTube atau di Mantap. Pokoknya dukung terus. One night stand ya? Iya. Dukung terus selalu channelnya dia. Amin. Channel si Alek, lu bisa cek nanti di bawah kita taruh linknya di podcast dan Anchor. Nanti dia juga bakal tampil di YouTube dan channelnya yang terbaru. Oke? Kita tunggu kehadiran dia Kita ya? tunggu. Yoi. Thanks banget buat kalian yang udah stay tune, mantengin kita. Thanks buat like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa tetap ajak undang semuanya buat like, share, and subscribe. Betul. Klik logo lonceng di bawah, syarat masuk surga. Ya, Dengan gua Carlos, gue Aryo, Dan Alay di belakang kamera. bersama Alek. di Tres Amigos. Show.